Shalom, selamat malam Ibu serta teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Saat ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Kitab Mazmur yang disusun oleh Yuliana Rate, Apri Aji Junantos, Verasius. Poin pertama, latar belakang. Kitab Mazmur dalam bahasa Inggris disebut Psalm, dalam bahasa Yunani Psallo, yang artinya memetik atau mendentingkan. Kata Ibrani Mizmor yang artinya sebuah nyanyian yang dinyanyikan dengan iringan musik. Kitab Mazmur sepanjang sejarahnya, sebagian besar dari Mazmur yang tersimpan sampai kini disusun demi kepentingan liturgi. Kitab Mazmur terbentuk selama ratusan tahun. Ada Mazmur yang ditulis di awal sejarah Israel, tetapi ada yang ditulis sesudah pembuangan di Babel. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dari ribuan lagu rohani yang pernah disusun di Israel melewati seleksi Mazmur yang bernada cukup umum, dimaksudkan untuk mendapatkan kecocokan agar dapat digunakan dalam ibadah. Selain hal tersebut, dikarenakan penyaringan nilai sastra dan terutama kemahiran dan kesetiaan penyair dalam mengungkapkan iman bersama umat Israel. Poin berikutnya, penulis Kitab Mazmur. Penulisnya yaitu Daud, tetapi terdapat pula penulis lain, Salomo, Heman, Etan, Musa, Yedutun, Bani Korah, dan Asaf. Para penulis yang lainnya hanyalah tambahan yang berasal dari pengumpul Mazmur atas adanya kemiripan pergumulan dari tokoh-tokoh tertentu dalam isi Mazmur. Tidak kurang dari 73 Mazmur dikatakan bahwa Daud penulis kitab ini. Perjanjian Lama membuktikan kebenaran dari aktivitas dan bakat Daud di bidang musik sehingga sulit membantah peranannya dalam penulisan Mazmur. Dia disebut seorang pemazmur yang disenangi di Israel. Waktu penulisan sebelum Masehi. Ciri khas dan tema pokok dalam Kitab Mazmur merupakan kitab terpanjang dalam Alkitab. Sebagian kitab nyanyian dan ibadah Ibrani kerohaniannya menjadikan kitab Perjanjian Lama yang paling digemari dan dibaca oleh orang percaya. Haleluya! Puji Tuhan, istilah Ibrani yang dikuasai secara universal di kalangan orang percaya digunakan 28 kali dalam Alkitab, 24 diantaranya dalam Kitab Mazmur. Di dalam Mazmur 150, pujian kepada Tuhan mencapai puncaknya dan menyampaikan pujian yang utuh kepada Tuhan. Tidak ada kitab lain di dalam Alkitab yang sedemikian terang-terangan mengungkapkan perasaan yang dialami penulis. Nyanyian pujian dan pengungkapan mengalir dari gunung-gunung tertinggi dan seruan-seruan keputusasaan timbul dari lembah-lembah terdalam. Sekitar separuh Mazmur mencakup doa iman di tengah kesengsaraan. Inilah kitab yang paling banyak dikutip di Perjanjian Baru. Berisi banyak pasal kesayangan. Ciri sastra yang paling menonjol adalah gaya syair yang disebut paralelisme, mencakup irama dan bukan irama saja atau matra. Ciri khas ini menjadikan beritanya dapat diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain tanpa terlalu banyak kesulitan. Tema-tema utamanya yaitu pembebasan, pujian, kuasa Allah, pengampunan, rasa syukur, dan percaya. Jenis sastra yaitu nyanyian pujian. Himne atau nyanyian pujian bergema dengan semangat orang yang beribadat akan merasa berhadapan dengan Allah. Nyanyian kemenangan. Nyanyian kemenangan pada Mazmur 68 disusun menurut nyanyian penuh semangat yang dibawakan oleh Miriam. Nyanyian arak-arakan. Nyanyian arak-arakan menggambarkan kerinduan dan pengharapan persiara serta penyembah pada waktu menghampiri rumah Allah. Terdapat dalam Mazmur 84 ayatnya 122. Nyanyian Sion. Ada beberapa Mazmur yang berfokus pada kota Sion, misalnya Mazmur 76 ayat yang ketiga yang memuji Tuhan karena kehadirannya yang agung. Nyanyian penobatan.
dirayakan pemerintahan Allah sebagai raja atas bangsa-bangsa. Pada Mazmur 47, unsur yang meliputi seruan dalam bentuk jamak yang memanggil bangsa-bangsa dan semua ciptaan untuk memuji Tuhan Allah dan alasan untuk memuji. Keluhan umat pada Mazmur 12 ayat 4 merupakan doa yang disampaikan oleh jemaat dalam keadaan darurat seperti penyerbuan atau kekalahan. Pada Mazmur 44, penindasan oleh musuh yang kejam. Mazmur 58, bahaya serangan. Mazmur 68, wabah penyakit, kemarau, kelaparan atau bencana alam lainnya. Mazmur 85. Keluhan pribadi, seruan kepada Allah untuk meminta tolong. Pada Mazmur 22 ayat yang kedua, keluhan yang sangat puitis. Mazmur 22 ayat yang ke-13, nyanyian syukur pribadi, penyataan kasih dan pujian. Pada Mazmur 116 ayat yang pertama. Mazmur kerajaan. Mazmur ini menyoroti peranan raja dalam ibadat Israel, harapan-harapan dan hak-hak yang dibebankan pada anak-anak Daud berdasarkan perjanjian Allah dan pengharapan Yehuda akan seorang Mesias. Mazmur hikmat. Hampir semua ahli perjanjian lama sependapat bahwa sejumlah mazmur mengandung pengajaran untuk hidup secara bijaksana dan bertanggung jawab. Pada sumbangsi teologi Alkitab, kitab Mazmur merupakan gambaran iman Alkitabiah bagi orang yang tidak memiliki Alkitab dan yang tidak dapat membacanya. Seandainya orang-orang Yahudi hanya mengetahui kitab Mazmur, mereka masih memiliki pemahaman yang mendalam tentang iman mereka. Yang terpenting, Mazmur-Mazmur itu menyatakan hubungan antara Israel dan Tuhan Allah. Mereka menerima perjanjiannya bahwa Allah akan memberi, melindungi, dan memelihara. Sekian dan terima kasih. Demikianlah presentasi kami dari kelompok pertama. Shalom dan selamat malam.